Farel baru bangun dari tidurnya. Dia meraba-raba ke samping dengan mata yang masih terpejam. Pria itu segera membuka kedua matanya, begitu menyadari bahwa wanita yang udah tidur dengannya tidak ada di dalam kamar hotel tersebut. Rupanya dia udah pergi. Walaupun aku hanya sekedar pelanggannya, seharusnya dia meminta izin dulu kepadaku kalau ingin pergi meninggalkan hotel ini. Apakah mungkin dia terburu-buru karena ingin menemui pelanggan lain? Farel berkata dengan nada kesal. Entah mengapa Farel merasa tidak rela jika Renata harus melayani pria lain. Tidak. Aku harus menjadi pelanggan dia satu-satunya. Dia hanya boleh melayaniku saja. Aku akan membayar berapapun yang dia inginkan. Farel segera menyikap selimut yang menutupi tubuhnya. Dia tercekat begitu melihat ada noda darah di spray berwarna putih itu. Darah? Farel menjadi teringat dengan kejadian semalam. Wanita yang sedang bercinta dengannya itu terlihat sangat kesakitan sekali ketika Farel mulai menyentuhkan tubuh mereka berdua. Farel pun menggelengkan kepalanya. Dia tertawa kecil. Enggak mungkin kalau dia masih perawan. Mana ada seorang pelacur masih perawan? Farel mengambil ponselnya di atas nakas untuk menghubungi Andra. Dia ingin bertanya kepada Andra, apakah wanita malam yang udah dia sewa itu masih perawan? Farel mengerutkan keningnya begitu melihat ada 10 panggilan tidak terjawab dan terdapat 2 buah pesan dari Andra. Semalam ponsel Farel sengaja disilangkan olehnya. Kemudian Farel segera membaca pesan dari sahabatnya itu. Jam 20.18. Rel, lu udah sampai ke hotel Punita belum? Sorry bro, gua lupa. Nomor kamar si Fanny ternyata 119, bukan 116. Jam 23.21. Sampai jam 11 malam, lu gak datang ke kamar 119, Rel? Apa lu gak jadi membooking si Fanny? Atau mungkin lu berubah pikiran ingin tidur dengan salah satu cewek lu? Seharusnya lu ngabarin gua dulu kalau tidak jadi membooking si Fanny. Andra mengirimkan pesan pertamanya saat Farel baru masuk ke dalam kamar nomor 116. Mungkin karena ponselnya dalam mode silent, sehingga Farel tidak tahu ada pesan dari Andra. Farel sangat terkejut ketika membaca pesan dari Andra. Sampai tangannya gemetaran. Apakah semalam dia telah salah masuk kamar? Lantas siapa wanita yang udah dia tiduri? Jadi wanita yang semalam aku tiduri bukan wanita malam yang aku boki? Farel berkata kepada dirinya sendiri dengan terbata-bata sampai pria itu nampak menganga. Farel tidak sengaja melihat ke atas meja. Di sana terdapat 2 buah cup gelas dan 1 botol bir yang udah kosong. Farel memang menyadari bahwa wanita yang semalam dia tidur itu sedang dalam keadaan mabuk berat. Dia tidak mempermasalahkannya karena dia berpikir mungkin saja itu adalah salah satu cara seorang pelacur untuk memuaskan pelanggannya. Tapi mengapa di atas meja itu terdapat 20 gelas? Apakah mungkin wanita itu akan minum bersama dengan kekasihnya dan kemudian mereka akan melakukan hubungan badan? Farel memandangi suasana di kamar hotel tersebut. Dia baru menyadari kalau kamar bernomor 116 itu telah dihiasi bak kamar pengantin dengan lantai dan kasur ditaburi berbagai macam bunga. Farel pun tertawa kecil. Mengapa kamar ini harus dihias menjadi kamar pengantin? Seolah-olah akan ada yang melakukan malam pertama aja. Kemudian Farel menggelengkan kepalanya. Kayaknya nggak mungkin kalau wanita yang aku tiduri itu istri orang. Lagian kalau memang dia istri orang, pasti suaminya akan datang kan? Mana ada seorang suami membiarkan istrinya tidur di hotel sendirian? Farel mencoba untuk berpikir positif. Dia sama sekali tidak pernah bercita-cita menjadi seorang pembinor. Dia meyakinkan hatinya, mungkin saja wanita itu masih single dan kesepian. Dan wanita itu ingin membuat suasana romantis untuk dirinya sendiri. Kalau dia udah memiliki pasangan, pasti pasangannya akan datang. Tidak mungkin wanita secantik itu diangburkan begitu saja oleh pasangannya. Farel tidak sengaja melihat ada sebuah cek tergeletak di atas meja. Dia segera berjalan mendekati meja dan mengambil cek tersebut.
Farel mengerutkan keningnya ketika membaca di dalam cek tersebut terdapat tulisan jumlah uang senilai 100 juta. 100 juta? Uang untuk apa ini? Tanyanya kepada dirinya sendiri. Farel melihat di atas cek itu terdapat sepucuk surat kecil. Farel segera membacanya. Aku sudah membayar kamu 100 juta. Jika suatu saat nanti kita bertemu lagi, jangan pernah menyapaku, apalagi membahas tentang kejadian semalam. Anggap saja kejadian semalam tidak pernah terjadi. Bukannya Farel merasa tersinggung, dia malah semakin tertantang. Padahal semua kekasihnya akan rela melakukannya dengan sepenuh hati untuk memuaskannya di atas ranjang jika seandainya Farel mau. Wanita mana yang tidak terpesona dengan ketampanannya? Tapi kali ini ada seorang wanita yang udah merendahkan harga dirinya. Seolah-olah menganggap dirinya seorang gigolo, membayar keperjakaannya senilai 100 juta. Bagi Farel, uang 100 juta tidak ada nilainya. Hanya cukup untuk makan-makan saja. Dan yang membuat Farel semakin tertantang, wanita itu meminta Farel untuk melupakan kejadian semalam dan jangan pernah menyapa jika seandainya mereka bertemu kembali. Seolah-olah menandakan bahwa wanita itu sama sekali tidak tertarik kepadanya. Kau pikir kau bisa lari dariku? Justru dengan kamu merendahkan aku seperti ini, membuat aku ingin bertemu kembali denganmu. Akan aku buat kamu mendesah lagi di bawah kungkunganku, dan akan aku buat kamu terpesona dengan ketampananku. Wah, gila lu, Rel. Jadi semalam lo tidur dengan seorang wanita yang menyewa kamar nomor 116? Sewot Andra ketika mendengar cerita dari Farel tentang apa yang udah dialami oleh sahabatnya itu. Saat ini Farel dan Andra sedang berada di sebuah kafe. Ya, ini semua gara-gara lo. Untungnya saja hari ini gue lagi baik. Padahal sebenarnya gue ingin hajar lo sampai puas. Andra tidak ingin disalahkan oleh Farel. Siapa suruh HP lu malah modus silent kan? Lu sih malah main gabruk aja. Seharusnya lu tanya dulu secara baik-baik sama tuh cewek. Farel hanya bisa menghela napas dengan kasar. Padahal dia sama sekali tidak merasa dirugikan. Tapi tetap saja, dia merasa tidak terima ditinggalkan begitu saja oleh wanita itu. Setelah puas bercinta dengannya dan mengambil benihnya. Andra pun menggoda Farel. Kenapa nggak bicara jujur saja? Kalau lu malah merasa beruntung. Gara-gara lu salah masuk kamar, akhirnya lo bercinta dengan seorang wanita yang masih bersegel. Rezeki nomplok itu bro. Untuk apanya? Yang ada dia merendahkan harga diri gua. Dia membayar gua 100 juta dan menyuruh gua untuk melupakannya. Bahkan dia meminta gua jika seandainya gua bertemu kembali dengannya, gua nggak boleh menyapanya. Baru kali ini ada seorang wanita memperlakukan gua seperti ini. Andra malah tertawa terbahak-bahak. Berarti itu cewek bukan pengagum visual bro. Kenapa tidak meminta datanya saja ke customer di Hotel Bonita? Sudah, tapi pihak hotel tidak ingin membocorkan data siapa saja yang menginap di hotel itu. Padahal gue udah memberikan tawaran uang yang cukup tinggi ke mereka. Tuh Farel. Ya juga sih, hotel sekelas Bonita pasti akan sangat menjaga privasi para pelanggannya. Lalu bagaimana dengan si Adel? Apa lo udah mencarinya? Tanya Farel kepada Andra. Farel sangat marah kepada mantan kekasihnya itu yang telah tega menyuruh seorang waiters restoran untuk memasukkan obat perangsang ke dalam minumannya. Adel udah melarikan diri ke Jepang, jawab Andra. Farel sangat kesal mendengarnya. Wanita itu sama sekali tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Ya serahlah, lupakan aja wanita itu. Seharusnya lo senang, lo udah dapat keperawanannya dan lo juga dibayar. Ya walaupun gua tahu 100 juta bagi lo gak ada artinya. Bagi lo cukup buat beli cilok aja. Tapi setidaknya lo gak perlu merasa bersalah sama dia. Dia yang ninggalin lo dan menyuruh lo melupakan kejadian semalam. Andra memberikan saran. Saran laknatnya sebagai seorang teman. Gak bisa gitu bro. Bagaimana kalau dia hamil anak gua? Walaupun hidup gua urak-urakan, gua pasti akan bertanggung jawab dan akan memutuskan sama pacar gua. Tiba-tiba ponsel Farel bergetar. Rupanya ada pesan dari ayahnya. Nanti jam 5 sore, kamu harus pulang ke Manson.
Ayah akan memperkenalkan kamu dengan calon asisten kamu. Farel pun menghela napas dengan kasar setelah membaca pesan dari sang ayah. Mungkin karena Farel merasa masih muda, sehingga ia belum siap untuk memikul beban sebagai pemimpin di perusahaan milik ayahnya. Padahal hari ini dia berencana untuk mencari keberadaan wanita yang udah membayarnya 100 juta itu.